Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat datang kembali. Kita berjumpa kembali di perencanaan tapak. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Silahkan mengisi meeting room. Silahkan mengisi daftar hadir. QR code akan saya tampilkan, akan muncul kembali nanti di tengah-tengah perkuliahan dan di akhir perkuliahan. Oke. So, uh, minggu ini nggak kerasa ternyata kita ada jeda 2 minggu antara sesi yang lalu dengan sesi hari ini. So, uh, minggu ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang 2 minggu yang lalu mengenai pengembangan tapak, pengembangan konsep tapak gitu. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, um, saya ingin mengingatkan kembali soal ketentuan mengenai beberapa ketentuan mengenai tugas kelompok, sekaligus ingin menyampaikan beberapa tips untuk membantu kalian menentukan objek yang akan dikembangkan pada tapak yang kalian pilih. Kalau kalian sudah menentukan objek yang akan dikembangkan, good. Mungkin sebagian dari kalian ada yang masih bingung antara satu atau dua opsi ide pengembangan, atau mungkin jangan sampai atau mungkin belum ada bayangan sama sekali. Oke, rencana evaluasi yang kita gunakan sebagai dokumen rencana evaluasi yang kita gunakan sebagai acuan yang diupload oleh Pak Ardi di Classroom, itu kita gunakan sebagai acuan tugas itu memuat beberapa ketentuan tentang lahan yang akan dikembangkan. Dari ketentuan tersebut ada 3 kriteria utama yang menurut saya itu patut kalian beri perhatian lebih. Yang pertama, lahan harus memiliki variasi topografi. Itu jelas ketentuan ini bermaksud agar kalian ada memperoleh atau dapat berlatih mengolah lahan yang sesungguhnya, karena sesungguhnya lahan itu nggak ada yang benar-benar datar gitu. Lalu kemudian kriteria kedua itu menyangkut luas lahan. Nah, luas lahan ini juga turut menentukan objek yang akan kalian kembangkan. Terus kriteria yang terakhir adalah lahan harus berbatasan dengan jalur sirkulasi atau jalan lah. Nah, idealnya jalan atau jalur sirkulasi yang membatasi lahan kalian itu adalah jalan raya atau jalan utama, arteri primer atau arteri sekunder gitu. Kalau misalnya kalian menemukan lahan yang agak masuk atau agak ada jarak dengan jalur sirkulasi itu tadi, atau tidak berbatasan langsung dengan jalur sirkulasi, saya kira nggak ada masalah gitu. Jadi ini jalur sirkulasi utama, terus kemudian ada jalan kolektor yang menuju ke lahan kalian, nggak apa-apa. Tapi usahakan jangan sampai lahannya itu
tidak berbatasan dengan jalur sirkulasi apapun sehingga kalian harus mempertimbangkan untuk menambahkan jalur akses ke lahan. Dalam prakteknya, dalam prakteknya kriteria mengenai aksesibilitas ini um, adalah untuk memastikan bahwa lokasi pengembangan atau lokasi perencanaan itu bisa diakses oleh pengembang dan oleh pengembang para yang membangun dan tentunya oleh para calon pengguna. Oke, sampai sini seputar kriteria lahan ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin tanyakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan langsung unmute. Oke, kalau gitu silakan. Izin bertanya Pak, saya Kavis NRP 7. Untuk yang kriteria berbatasan dengan jalan raya itu apakah ada ketentuan minimal fungsi jalannya ya Pak? Nggak ada. Pokoknya berbatasan dengan jalur sirkulasi itu idealnya. Saya bilang idealnya itu berbatasan dengan jalan utama atau jalan yang besar, bukan jalan lokal kalau bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya lahannya agak ke pelosok, selama dia berbatasan dengan jalur sirkulasi, ada masalah gitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya soal, silakan Gemma. Permisi Pak Prananda, saya izin bertanya untuk kriteria lain yang pertama memiliki variasi topografi itu maksudnya variasinya itu berapa ya Pak? Kira-kira ada berapa kelas kontur atau mungkin intervalnya seberapa gitu Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Variasi topografi yang dimaksud itu adalah pokok lahannya tidak datar selama dia kami nggak meletakkan nggak mematok harus ada um, harus ada bagian yang memiliki gradien sekian persen, 5%, 10%, terus kemudian ada yang 0%, ada yang berapa meter di bawah permukaan laut dan berapa meter di atas, itu enggak. Pokoknya dia bukan lahan yang datar saja. Selama dia ada bagian yang um, ada gunduannya lah, begitu dalam tanda kutip gunduan, itu nggak masalah. Makanya oleh sebab itu biasanya teman-teman sebelum angkatan-angkatan sebelumnya itu mengambil lokasi di daerah kaki gunung misalnya, karena kaki gunung atau dekat dekat perbukitan, karena biasanya di situ lahannya nggak terlalu datar. Kalau ngambil lahannya di Surabaya dan sekitarnya, Surabaya itu relatif relatif datar, 0 sampai 1% kalau nggak salah. Um, Kecuali daerah Surabaya Barat. Kalau di daerah Surabaya Barat memang masih ada perbedaan elevasinya gitu. Tapi nggak ada kelas kemiringan, nggak ada range tertentu. Pokoknya dia tidak datar seperti kaca gitu aja. Um, ada sedikit permainan topografinya gitu. Gimana? Baik, terima kasih Pak Prananda. Saya izin bertanya lagi mungkin Sure. tapak yang dikembangkan itu apakah boleh
wilayah perdesaan ya Pak? Apa harus mungkin di perkotaan seperti itu Pak? Another good question. Tidak harus di pedesaan, tidak harus di perkotaan, bebas. Um, umumnya, umumnya teman-teman itu memilih memilih lahan di area yang rural karena walaupun lahan kalian itu dianggap kosong, tapi mereka memilih di daerah rural karena uh, di sekelilingnya, di sekeliling lahan tersebut biasanya nggak terlalu banyak lahan yang terbangun gitu. Uh, Mengapa demikian? Karena walau yang kita anggap kosong kan lahan yang kalian pilih 5 sampai 10 hektar itu. Di sekeliling lahan kalian, apapun yang ada di situ yaitu dianggap existing, itu dianggap apa adanya. Jadi itu nggak dianggap kosong. So, kalau ada perumahan dan kalau ada permukiman di situ, ada perumahan, terus kemudian ada kegiatan perdagangan dan jasa dan lain sebagainya, ya udah berarti pengembangan yang kalian lakukan pada pada tapak yang kalian pilih itu harus menyesuaikan dengan bukan menyesuaikan, harus mempertimbangkan fungsi-fungsi yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu teman-teman biasanya milih yang cari yang sepi deh, lahan yang sepi gitu. Soalnya um, mereka beranggapan kalau lahan yang sepi, sekelilingnya itu sepi, um, maka maka pertimbangan yang harus dilakukan itu nggak terlalu banyak yang harus dipertimbangkan gitulah. So, kalau misalnya ketemu lahan di lingkungan terbangun, entah itu pedesaan, pertanian, atau bahkan lingkungan perkotaan yang padat, boleh, nggak masalah. Cuman ya satu plot itu yang 5 sampai 10 hektar itu aja yang kita anggap kosong, selebihnya kita anggap itu existing, itu apa adanya. Gitu. Jadi um, sebenarnya akan menarik sekali kalau ada yang memilih lahan di lingkungan padat terbangun gitu. Karena selama ini kita belum seingat saya belum pernah ada yang mencoba mengembangkan lahan di dalam setting yang seperti itu. Gimana? Baik, terima kasih banyak Pak Prananda sudah terjawab. Oke, great. Kalau gitu, itu tadi soal lahan. Um, saya ke tips-tips ide pengembangan deh gitu. Nah, bagi kalian yang kesulitan menentukan di antara beberapa opsi pengembangan, um, sebentar. Sorry. Bagi kalian yang kesulitan menentukan di antara beberapa opsi atau beberapa ide pengembangan, atau mungkin kesulitan memperoleh ide pengembangan itu sendiri, ada beberapa pendekatan yang bisa kalian coba. Ya, yang pertama uh, cukup jelas. Ini no brainer lah katakan. Um, Cek rencana pengembangan setempat. Dan tapi saya juga sadar kalau kelengkapan dokumen rencana pengembangan ini dari satu daerah ke daerah yang lain itu berbeda-beda. RDTR itu biasanya lebih sulit untuk diperoleh daripada RT/RW karena banyak sekali daerah yang belum memiliki RDTR atau belum menetapkan RDTR-nya atau RDTR-nya belum diperdakan. Kalau RDTR itu belum diperdakan, biasanya mereka sudah punya dokumen kajian RDTR. Nah, dokumen itu bisa kalian gunakan sebagai acuan. Kalau kesulitan memperoleh dokumen rencana karena satu alasan,
Oh ya, satu dokumen lagi yang yang belum saya sebut adalah RPJM. RPJM itu biasanya memuat visi pembangunan, um, tapi indikator-indikatornya sifatnya masih global. Tapi itu juga bisa digunakan sebagai acuan kalau adanya itu ya nggak apa-apa. Kalau karena suatu alasan nggak bisa dapat dokumen rencana pengembangan ini, kalian juga bisa melihat tren pasar atau tren permintaan. Tren pasar atau tren permintaan akan layanan tertentu, misalnya kebutuhan akan layanan pendidikan, kebutuhan akan layanan kesehatan, kebutuhan akan pengembangan untuk pariwisata dan lain sebagainya. Untuk mengamati tren permintaan, sumber yang bisa dikutip adalah data statistik yang diterbitkan oleh BPS setempat. Sumber lain seperti media massa itu boleh kalian gunakan sebagai acuan untuk melihat tren permintaan, tapi media massa itu sebaiknya digunakan untuk melengkapi data statistik yang kalian peroleh. Jadi bukan sebaliknya. Oh, menurut berita di koran online tertentu.com, daerah yang kami pilih itu butuh layanan kesehatan, butuh fasilitas kesehatan. Apakah benar demikian? Cek sumber berita yang lain, ternyata nggak banyak yang memuat soal permintaan atau kebutuhan itu. Ya, daripada simpang siur kayak gitu, udah mending lihat aja di sumber-sumber yang resmi, sumber-sumber dari otoritas lah begitu. Okay. So, dokumen dan tren permintaan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum saya lanjutkan lagi. Soalnya permasalahan dokumennya nggak ada, Pak. RT RW-nya nggak ada, atau RDTR-nya nggak ada, atau apapun itu. Itu permasalahan klasik. Bukan hanya kalian yang menghadapi, bukan hanya kalian yang mengalami, tapi kami pun ketika melakukan kerjasama dengan bekerjasama dengan Pemda, Pemkot, daerah-daerah tertentu, seringkali kami juga ketemu atau menghadapi tantangan yang serupa. Kalau kalian misalnya sudah ada bayangan mau mengembangkan apa, atau udah punya beberapa opsi, ini ada kaitannya dengan poin kedua di kriteria lahan, yaitu luas lahan. Cross check antara rencana pengembangan atau visi pengembangan kalian dengan ketentuan atau standar kebutuhan ruang dan luas lahan yang kalian miliki. Standar atau ketentuan yang bisa kalian acu bisa diperoleh bisa berupa SNI atau standar acuan lainnya, seperti kalau saya waktu kuliah pengembangan atau perancangan tapak di arsitektur, saya pakai kami menggunakan standar karangan Hans Neufert yang ada di chat box. Saya nggak tahu sekarang standar Neufert itu sudah diterbitkan sampai edisi keberapa. Standar tersebut standarnya Neufert itu macam-macam, ada yang skala interior sampai ke skala landscape. Ada standar lainnya
yaitu time saver standards for kalau nggak landscape architecture, ya time saver standards for site planning. Itu dua standar baku yang sering digunakan di dalam arsitektur. Selebihnya kayaknya saya harus cek lagi di Classroom buku karangannya Lagro dan itu saya lupa. Kalau itu sudah diunggah, maka itu juga bisa kalian bolak-balik kalian cari ketentuan-ketentuan mengenai standar kebutuhan. Thanks, Hani. Mengenai standar kebutuhan dan ketentuan-ketentuan lainnya. So itu kalau kalian menggunakan pendekatan standar kebutuhan ruang dan luas lahan. Yang berikutnya adalah radius pelayanan. Radius pelayanan yang saya maksud ini adalah radius pelayanan fasilitas fasilitas serupa yang telah tersedia di wilayah pengembangan kalian. So, kalau kalian misalnya mau bikin fasilitas pendidikan misalnya, sekolah itu tergantung jenjangnya. SD, SMP, SMA itu memiliki radius pelayanan yang berbeda-beda. SD biasanya lebih kecil radius pelayanannya atau jangkauan pelayanannya dibandingkan SMP dan SMA. Oleh sebab itu biasanya di dalam suatu daerah jumlah SD lebih banyak dibandingkan SMP dan SMA. Ini dilakukan dan penempatan sekolah-sekolah ini idealnya dilakukan supaya radius atau himpunan pelayanan itu tidak saling berpotongan, atau kalaupun mereka berpotongan atau intersect, maka perpotongannya itu atau intersectionnya itu nggak terlalu overlapnya nggak terlalu tinggi gitu. So kalau kalian mau membuat fasilitas pendidikan misalnya, tentukan levelnya level apa, terus kemudian cek radius pelayanannya dan pastikan tidak terjadi overlap yang berlebih antara fasilitas yang ingin kalian kembangkan dengan fasilitas-fasilitas lain yang telah tersedia. Begitu pula dengan layanan kesehatan. Itu juga memiliki pelayanan atau radius pelayanan yang berbeda-beda. Rumah sakit kelas A, B, dan seterusnya itu memiliki jangkauan yang berbeda-beda. So, cek persebaran fasilitasnya itu pada level apa saja. Well, pada level kelurahan, level kecamatan, kabupaten, atau sampai bahkan kalau mau sampai kabupaten atau kota. Gitu. Again, dan ini supaya nggak terjadi overlapping yang berlebih. Gitu. Ya. Fasilitas itu kalau kesehatan dan pendidikan, fasilitas lain yang juga punya ketentuan radius atau ketentuan serupa, tapi kebalikannya adalah industri. Kalau kegiatan perindustrian itu biasanya memiliki radius keamanan atau buffer zone. Jadi idealnya kawasan industri itu memiliki atau memiliki jarak tertentu dengan permukiman terdekat. Walaupun pada prakteknya kawasan industri seringkali ya berdempetan dengan permukiman. Tapi idealnya, again kita bicara soal kondisi idealnya ada buffer zone-nya, begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Pak Pramda, saya izin bertanya Pak. Silakan. Untuk data internal mungkin itu terdapat status kepemilikan tanah Pak. Nah untuk mengetahui secara detail tapak kita itu kan
mungkin hanya seluas 5-10 hektar. Nah, dari luas tersebut itu apakah kepemilikan tanahnya seperti apa? Itu biasanya mendapatkan data dari mana ya, Pak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan baru. Kepemilikan tanah, kepemilikan tanah biasanya nggak kami tidak dipertimbangkan karena sekali lagi lahan itu dianggap kosong. Kita hanya mempertimbangkan unsur-unsur internal atau atribut internal yang kita pertimbangkan itu adalah atribut-atribut fisik yang melekat pada lahan yang kalian pilih. So, konturnya, jenis tanahnya, vegetasinya, vegetasi flora faunanya, dan iklim mikronya, microclimate-nya gitu. Tapi kalaupun kita mempertimbangkan status kepemilikan lahan, ya mungkin status kepemilikan lahan di sekitarnya lah yang kita cek. Karena gini, mengapa kok status kepemilikan lahan kita sendiri itu nggak kita pertimbangkan? Karena satu, dalam dunia prakteknya, kalau kalian berkesempatan untuk melakukan atau berkesempatan untuk terlibat di dalam upaya pengembangan serupa, itu biasanya lahan sudah disediakan oleh pemilik proyek. So, kita anggap bahwa lahan itu adalah milik mereka, gitu. Kita di situ hanya kehadiran kita hanya untuk menyediakan jasa konsultansi atau jasa perencanaan tadi. So, kalau misalnya itu pengembangan itu kalian lakukan sendiri, misalnya ini lahanku sendiri, tak kembangin sendiri, ya berarti kan status kepemilikan lahan itu milik kalian. Kalau misalnya kalian direkrut oleh seorang klien atau seorang klien perusahaan anggaplah lahan itu milik mereka. So status kepemilikan lahan yang kalian pilih itu nggak terlalu dipermasalahkan di sini. Status kepemilikan lahan di sekitar mungkin bisa kalian pertimbangkan untuk mendeliniasi ide-ide yang muncul. Misalnya kalau di situ kalau daerah itu banyak lahan pertanian yang kosong, atau ternyata Pak, itu lahan kami dikelilingi oleh lahan sengketa, saya kira nggak akan terlalu banyak berpengaruh pada, ya pasti ada pengaruhnya, tapi nggak terlalu signifikan terhadap rencana, harusnya nggak terlalu signifikan terhadap rencana pengembangan yang akan kalian lakukan, gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Prananda. Sama-sama. Oke, kita bergeser ke pokok bahasan minggu ini. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang muncul di tengah jalan, nggak apa-apa, silakan raise hand atau langsung unmute. Gitu ya. So, mari kita melanjutkan pokok bahasan dari perkuliahan beberapa waktu yang lalu. Terakhir kali kita ketemu saya mengatakan sampai ketemu minggu depan. Ternyata dapat pengumuman dari departemen kalau kegiatan perkuliahan hari Senin dan Selasa ditiadakan. Oke. Senin Selasa. Iya benar. Oh, Rebo sudah masuk cuti bersama deh. Oke, so minggu lalu itu pengembangan konsep. Kalau minggu ini pokok bahasan minggu ini akan meliputi prasarana, vegetasi dan perabot ruang
perabot ruang luar, penggunaan prasarana atau penyediaan prasarana untuk mengembangkan konseptualisasi tapak. So, sekedar refreshing, sekedar mengingatkan kembali pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, saya terakhir kali kita ketemu itu menyampaikan pengembangan konsep rencana yang meliputi prinsip perencanaan dan perancangan tapak, proses dan lain sebagainya. So, pada dasarnya prinsip perancangan atau prinsip perencanaan tapak itu adalah harmonisasi antara ruang terbuka atau sistem ruang terbuka dengan jaringan sirkulasi dan kehadiran bangunan atau lingkungan terbangun itu. Sistem ruang terbuka yang saya maksud adalah bisa berupa kumpulan ruang-ruang terbuka yang terpisah atau ruang-ruang terbuka yang membentuk suatu jaringan tersendiri di dalam lahan. Terus saya juga sempat menyampaikan tentang proses pengembangan konsep, yaitu yang diawali dengan delineasi area-area konservasi dan area-area yang sekiranya memungkinkan untuk dikembangkan. Lalu tentukan jalur-jalur sirkulasi utama dan pendukung, lalu tinggal selebihnya peletakan bangunan dan informasi tambahan atau unsur-unsur tambahan lainnya. Pada dasarnya ruang yang kalian kembangkan di tapak kalian itu terdiri atas tiga atau empat fungsi atau kegiatan utama, fungsi atau area publik yang bisa diakses oleh semua orang, semua user, semi publik atau juga bisa dikatakan semi privat, dan area privat. Area service untuk melayani area service seperti kalau misalnya rumah makan, restoran, itu area service adalah bagian dapur dan loading dock, loading area, storage itu adalah service, storage atau penyimpanan itu adalah area service. Yang publik adalah dining hall-nya atau ruang makannya. Semi publik mungkin bilik-bilik, semi publik mungkin semi publik bisa jadi dia area VIP, terus kemudian private areanya adalah public toilets misalnya. Itu. Service area itu bisa juga dilebur ke dalam area semi publik atau area privat, atau bahkan juga bisa dilebur dengan public area, tergantung apa yang kalian kembangkan. Masing-masing objek pengembangan itu memiliki karakteristik dan kebutuhannya sendiri-sendiri, tapi pada umumnya konfigurasi publik, semi, privat, dan area service adalah sebagai berikut. Without further ado, kita masuk ke konseptualisasi pengembangan melalui prasarana atau sarana dan pemanfaatan vegetasi serta penempatan atau pemanfaatan perabot ruang luar. Ya, pada dasarnya kita itu ketika kita mengembangkan sebuah tapak itu kita berupaya untuk menentukan kecocokan atau fit. Apakah objek yang kita kembangkan itu sesuai dengan tapak yang kita miliki, apakah sesuai dengan konteks, yaitu daerah sekelilingnya, apakah sesuai dengan konteks legalnya, sesuai dengan rencana pengembangan, dan lain sebagainya. So,
prasarana. Saya baru sadar, saya baru ngeh kalau yang saya yang saya contohkan di sini adalah saluran-saluran air gitu ya. Padahal prasarana itu juga tidak hanya terbatas pada ini, tapi juga meliputi jaringan telekomunikasi, listrik, dan tentunya jaringan air bersih, baik air masuk yang bersih maupun air pembuangan. Sebagian besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengembangan sebuah tapak itu dikaitkan dengan upaya pengembangan infrastruktur atau prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan yang akan berlangsung di atas tapak tersebut. Idealnya sebisa mungkin kalian ambil langkah-langkah untuk meminimalisir dampak ini selama proses rancang, selama proses konstruksi, dan selama proses pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur dan tapak pada umumnya. Salah satu cara untuk meminimalisir dampak adalah dengan memanfaatkan atribut atau karakteristik lahan karakteristik atau keunikan lahan yang kalian miliki. Jadi kalau misalnya ada kalian mengidentifikasi daerah genangan, dan ternyata pada daerah genangan tersebut jenis tanahnya memiliki daya serap yang tinggi, biarin aja. Jangan terus, ini ada genangan di sini, udah kita gali, kita bikin saluran supaya airnya lebih cepat terserap. Permasalahan yang terjadi adalah ketika kita menghadirkan saluran atau drainase yang artifisial, itu adalah aliran air yang terlalu tinggi, debit air yang terlalu tinggi, run off-nya itu terlalu cepat, sehingga dia masuk ke jalur-jalur utama atau stream, sungai gitu ya, sungai atau badan air lainnya itu kecepatan yang terlalu cepat, volumenya terlalu tinggi, sehingga badan air yang alami itu sendiri sampai nggak bisa nampung. Konyolnya, ironisnya adalah kita menghadirkan atau kita membangun saluran-saluran air untuk menghindarkan kawasan tersebut dari banjir, tapi justru dengan adanya saluran-saluran tersebut kita malah membanjiri daerah yang lain. Ada ide yang menarik dari pengalaman saya wirawiri di Australia kemarin, yaitu integrasi prasarana dengan jaringan sirkulasi. Yang kedua foto yang ada di layar kalian, ada di layar kita saat ini adalah jalur pesepeda atau cycleway. Ini kalau motorway atau jalan tol biasanya untuk kendaraan bermotor, maka cycleway ini adalah jalan tol dalam tanda kutip untuk sepeda. Cycleway ini diintegrasikan dengan kanal banjir. Jadi kalau terjadi hujan yang cukup deras, badai yang cukup parah gitu, maka jalur-jalur ini itu otomatis akan tergenang oleh air, dan dari indikator yang diberikan ketinggian genangan bisa sampai 1,5 hingga 2 meter. So cukup tinggi, dan oleh sebab itu biasanya begitu ada
begitu terjadi badai, walaupun genangan itu belum terlihat di cycleway ini, tapi oleh polisi biasanya sudah ditutup jalurnya, nggak boleh ada yang mengakses sampai cuacanya kering. So, ide untuk mengintegrasikan prasarana dengan jaringan sirkulasi atau mobilitas ini bisa kalian terapkan atau bisa kalian manfaatkan sebagai alternatif penyediaan jaringan sarana dan prasarana. Contoh yang populer, contoh di pop culture adalah mungkin kalian sudah sering melihat di film-film adegan kejar-kejaran naik mobil melalui saluran air. Fungsinya sama, itu adalah untuk storm drain. Tapi kalau yang di film-film itu biasanya saluran airnya itu tertutup untuk umum. Kalau ini dibuka untuk umum, tapi untuk cyclist gitu. Again, walau tadi saya memberikan contoh integrasi saluran pembuangan air hujan dengan jaringan sirkulasi, tapi kembali ke slide awalan saya soal prasarana tadi, saya menyarankan untuk sebisa mungkin menghindari pembuatan atau pembangunan infrastruktur yang membutuhkan konstruksi yang ekstensif untuk mengatasi karakteristik tapak yang mungkin dirasa menyulitkan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada daerah genangan atau ada potensi genangan dan lain sebagainya, kenali lebih lanjut jenis tanahnya, kenali lebih lanjut porosity-nya bagaimana, daya serapnya bagaimana. Oke, mungkin pada saat kalian melakukan tugas saat ini, kalian mungkin nggak akan punya cukup waktu dan sumber daya untuk melakukan pengetesan tanah dan sebagainya. That's fine. Kalian nggak perlu mempertimbangkan hal-hal seperti ini untuk tugas kalian saat ini, tapi kelak dalam praktek profesional kalian, kalau bisa menghindari pembuatan jaringan atau saluran seperti ini atau infrastruktur fisik yang masif seperti ini, kalau yang ini masih bisa dihindari, hindarilah. Gitu. Saya menyebut teknik konstruksi infrastruktur khususnya saluran pembuangan di lahan seperti ini adalah dengan istilah brute force engineering. So, daripada menggunakan teknik yang sifatnya brute force atau memaksa, dalam tanda kutip, memaksa untuk mengatasi tantangan intrinsik dalam pengembangan tapak, kalau lokasinya itu nggak sesuai untuk pengembangan, ya udah biarin aja, jangan dikembangkan. Jadi jangan daerah genangan terus dipaksa supaya tidak terjadi genangan di daerah genangan tersebut, maka dibangun saluran-saluran pembuangan supaya kalian bisa membangun struktur atau bisa menghadirkan kegiatan di atas lahan tersebut. Masalahnya begini, pembatasan yang kalian lakukan atau upaya untuk membatasi pembangunan di area-area natural yang unik dan memiliki tantangan tertentu seperti genangan dan sebagainya itu. Kalau kalian membatasi pengembangan di daerah situ, upaya pembatasan itu dibenarkan atau dijustifikasi dari perspektif ekologis, perspektif etis, dan juga dari perspektif ekonomi. Karena apa? Kalian berusaha untuk menghindari atau melindungi kepentingan atau melindungi orang-orang atau pengguna di masa yang akan datang. Selain itu, melindungi dan mengintegrasikan infrastruktur hijau atau karakteristik alami yang ada di dalam ke dalam lingkungan yang dibangun
itu juga bisa meningkatkan nilai properti karena justru tantangan-tantangan atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu tadi seringkali menghadirkan keunikan sehingga memberikan nilai tersendiri bagi tapak yang dikembangkan. Itu juga lebih daripada maksa membangun saluran atau memaksa membangun dinding penahan atau retaining wall supaya nggak terjadi kalau retaining wall saya masih bisa masih bisa ditolerir karena retaining wall atau dinding penahan itu untuk menahan longsor. Tapi kalau terus kemudian modifikasi fitur alam dengan saluran atau pintu air seperti ini itu mahal dan kalau kalian memilih untuk menghindari pengembangan di daerah-daerah seperti itu, maka itu akan lebih murah gitu. Itu lebih efisien nggak cuma dari segi kalau secara makro dia lebih efisien karena lebih murah daripada membuat jalan atau membuat saluran di atas fitur yang menantang itu tadi. Intinya adalah kalau bisa design with nature, bukan designing against nature. Karena kalau kita betul-betul memahami karakteristik lahan itu, maka kita berpotensi untuk membantu melindungi kesehatan, melindungi keselamatan dan melindungi kesejahteraan masyarakat pada umumnya gitu. Ide lain tentang sarana atau prasarana itu adalah integrasi elemen-elemen alami dan elemen buatan. Contoh integrasi elemen alami dan buatan adalah dengan menghadirkan atap hijau atau dinding yang hijau misalnya. Pak itu kan tapi tetap aja itu artifisial. Iya, itu memang tetap artifisial, tapi setidaknya dinding atau atap hijau itu membantu meningkatkan rasio daerah hijau atau area hijau. Foto yang di kiri atas ini adalah contoh integrasi elemen alami dan elemen buatan. Walaupun mungkin nggak terlihat, tapi ini adalah foto waduk sebenarnya. Ini adalah foto waduk Enogera yang merupakan salah satu sumber air bersih, sumber air minum bahkan kota Brisbane, sekaligus tempat rekreasi air. Nggak cuma rekreasi air, jadi ini sebenarnya adalah bendungan, tapi nggak cuma rekreasi air. Kawasan ini juga ada tempat rekreasi untuk hiking dan tentunya mountain biking. So saya nggak kebayang sih kalau di dalam tugas kalian akan menghadirkan sebuah dam atau bendungan begitu. Tapi maybe someday gitu kalian berkesempatan untuk mengolah sebuah lanskap dan untuk dijadikan sumber air minum. Well, dam, waduk, bendungan itu nggak hanya bisa dinikmati konstruksinya dan kemegahan konstruksinya dan skala konstruksinya, tapi juga bisa dinikmati dengan cara-cara yang lain gitu. So kalau misalnya kalian ingin melakukan
mengintegrasikan atap hijau. Atap hijau itu juga bisa kalian integrasikan dengan kontur, kontur tapak kalian. Kalau konturnya memungkinkan. Let's see now. So, misalnya seperti demikian, mungkin kalian bisa buatnya seperti demikian. So, ini harusnya garis putus-putus. So, di atap, di atas atap ini, ini adalah bangunan atau konstruksi yang dibuat atau yang akan dibuat. Terus di atasnya ada atap, ini adalah atap hijau. Ada atap hijau di atasnya dan ditumbuhi oleh vegetasi. Dan atap hijau ini merupakan terusan atau kontinuitas dari kontur yang ada. Gitu. Kegiatan manusia berlangsung di dalam bukit, essentially begitu, dengan pemandangan dengan keluar sana misalnya. So kalau memungkinkan, kalau kalian ada porsi lahan atau bagian dari lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan seperti ini, well, go ahead and try. Tapi tentunya ini membutuhkan persyaratan teknis tertentu, ada ketinggian minimumnya yang dibutuhkan supaya bangunan tersebut bisa dibenamkan ke dalam kontur gitu. Loh, Pak, tapi itu kan berseberangan dengan itu kan kebalikan dengan apa yang barusan Bapak bilang soal brute force engineering gitu ya. Well, ya, sebenarnya iya, tapi saya menyampaikan ini sebagai alternatif, tapi personally saya lebih memilih untuk menghindari pengembangan seperti ini. But it looks nice anyway. Okay, moving on. Vegetasi, QR code bagi kalian yang belum menandai presensi. Hey, vegetasi. Sejujurnya saya saya kalau lihat pohon pas lagi ngetrail gitu ya, kalau lihat pohon itu saya cuma bisa melihat satu fungsi saja untuk pohon tersebut, yaitu entah itu buat menyandarkan sepeda atau saya gunakan untuk meletakkan sepeda saya dalam pose-pose yang aneh-aneh seperti ini. Tapi vegetasi itu di dalam pengembangan tapak itu memiliki peran yang lebih signifikan, memiliki kontribusi yang lebih signifikan daripada sekedar menjadi elemen yang Instagramable begitu ya. So tanaman atau vegetasi adalah bagian yang integral dari sebagian besar rencana tapak.
tanaman memiliki kontribusi yang memiliki kontribusi terhadap estetika tapak, sure. Tapi kadangkala atau bahkan seringkali tergantung fungsi tergantung fungsi atau tergantung pengembangan yang kalian lakukan, maka tanaman yang ada di atas lahan atau di atas tapak itu juga terkadang memiliki nilai ekonomis, khususnya kalau kalian mengembangkan area perkebunan misalnya. Terus juga ada fungsi tapak secara umum. Maksudnya fungsi tapak itu tanaman bisa jadi berupa tanaman bisa kalian manfaatkan untuk mengarahkan sirkulasi. Kalian gunakan sebagai peneduh, kalian gunakan kalian gunakan untuk fungsi-fungsi lainnya misalnya. Tapi di dalam pembahasan kita kali ini, saya nggak akan fokus terlalu banyak ke nilai estetikanya, tapi saya coba apalagi nilai ekonomis. Saya coba fokus ke kontribusi fungsional vegetasi atau tanaman di lanskap. Kontribusi fungsional tanaman di lanskap. Mengintegrasikan tanaman ke dalam rencana pengembangan tapak, atau mengintegrasikan atau menghadirkan vegetasi di dalam lingkungan binaan, tentunya bisa membuat bisa melunakkan lingkungan terbangun yang biasanya memiliki karakteristik yang keras atau artifisial gitu. Kehadiran vegetasi bisa membuat lingkungan binaan atau lingkungan terbangun itu menjadi terasa lebih alami, terasa lebih segar, terasa lebih vibrant gitu. Saya tadi sempat menyinggung soal tanaman sebagai peneduh. Kita tentunya tahu, saya kira semua juga tahu kontribusi atau fungsi ekologis tanaman, yaitu sebagai penyaring polutan udara. Samping itu pada lokasi-lokasi tertentu, tanaman atau vegetasi pepohonan, jenis-jenis pohon tertentu itu juga berkontribusi terhadap keamanan, yaitu dengan menjaga terjadinya erosi, mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor dan sebagainya. Tapi tanaman atau vegetasi, kalau saya tadi bilang deretan vegetasi, itu juga bisa dijadikan sebagai penanda atau pengarah pandangan, terhadap objek tertentu, objek yang signifikan. Misalnya ini adalah air mancur di kawasan Puri Schönbrunn di Vienna atau Wina. Di sini dapat dilihat bahwa landscape arsiteknya atau tukang tamannya itu ingin perhatian pengunjung tertuju pada air mancurnya dengan meletakkan deretan vegetasi di tepi jalan jalur sirkulasi. Mereka meletakkan deretan vegetasi sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah lorong, gitu, sebuah lorong imajiner yang mengarah ke air mancur. So, itu fungsinya adalah dalam hal ini fungsi vegetasi adalah untuk memanipulasi pandangan atau memanipulasi perhatian kita gitu.
fungsi sebagai peneduh jelas, dan kalau kalau di dalam contoh yang di bawah ini fungsinya juga sebagai juga sebagai pengarah, sebagai pengarah. Fungsinya sebagai pengarah itu mungkin sekedar mempertegas jalur sirkulasi yang sudah ada atau jalur perkerasan yang sudah ada. Tapi kalaupun ini kalau seandainya jalur perkerasan ini tadi kita ganti dengan vegetasi, ya, green. Kalau misalnya ini saya oret-oret dan ini saya warna hijau, anggaplah ini adalah rumput gitu ya. Ini nggak ada perkerasannya sama sekali di sini. Maka sama seperti yang di atas ini, deretan vegetasinya mengarahkan pandangan kita, mengarahkan perhatian kita ke suatu titik tertentu. Oke, sorry ini maaf kalau panahnya nggak akurat, malah melenceng kemana-mana. Sekian lama pun saya nggak terbiasa dengan bahkan hand tablet itu. So itu beberapa contoh dari pemanfaatan vegetasi sebagai elemen perencanaan atau sebagai elemen perancangan. Kalau kita bicara soal vegetasi sama seperti komponen-komponen alami atau komponen biologis lainnya, maka kita nggak bisa lepas dari jenis-jenis vegetasi ini atau spesies tertentu. Saya membaginya ke dalam dua kategori yang luas, vegetasi lokal dan lainnya adalah spesies yang eksotis, sifatnya eksotis atau eksotis dan invasif. Sebisa mungkin ketika melakukan sebuah pengembangan, ketika mendesain sebuah tapak, mengembangkan sebuah tapak, sebisa mungkin tanamlah vegetasi lokal. Mengapa demikian? Karena vegetasi lokal kalau menanam vegetasi lokal, maka menjaga keragaman hayati setempat tentunya, dan kalian tidak memperkenalkan spesies baru yang mungkin akan menjadi spesies invasif dan akhirnya menjadi spesies yang dominan karena nggak ada predatornya dan lain sebagainya. Gitu. Vegetasi lokal juga mengurangi biaya perawatan karena mereka tumbuh di dalam konteks atau di dalam lingkungan yang ya sudah memang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Sehingga itu akan mengurangi ketergantungan atau kebutuhannya terhadap pestisida dan pupuk serta nutrisi atau suplemen-suplemen lainnya yang dibutuhkan untuk agar tanaman tersebut tumbuh. Gitu. Selain itu, kalau kita bicara vegetasi, maka kita juga nggak bisa lepas dari counterpartnya, yaitu hewan atau faunanya. Banyak tanaman yang menjadi habitat bagi beberapa spesies fauna. Khususnya kalau kita bilang vegetasi lokal, berarti faunanya juga fauna lokal. Gitu. Kalau kita bisa menjaga itu, kita turut berkontribusi terhadap upaya konservasi spesies yang mungkin terancam punah, dan kita juga bisa
bisa jadi berkontribusi terhadap penyediaan habitat baru bagi spesies-spesies yang habitatnya terancam punah atau yang habitatnya rusak akibat pembangunan. Berbeda dengan vegetasi lokal, kalau kita menghadirkan spesies yang eksotis, ini pohon saya bawa jauh-jauh dari Afrika misalnya, saya import dari Eropa misalnya. Well, tidak ada salahnya kalau kita bicara dari kalau kita melihat dari perspektif non ekologis, tidak ada salahnya. Tapi spesies eksotis itu bisa jadi menjadi spesies yang invasif dan akhirnya menjadi spesies yang dominan karena kebutuhan mereka itu berbeda dengan kebutuhan vegetasi lokal. Saya tulis di sini berpotensi mengancam populasi flora dan fauna lokal dan mengganggu keragaman hayati setempat. Kehadiran spesies invasif, kalau dia terlalu dominan, dia juga bisa mengakibatkan kepunahan spesies lokal. And that's no good. Dan kalau dari segi biaya perawatan, kalau kalian bawa pohon dari Eropa, pohon yang tumbuh di lingkungan dengan keasaman, dengan derajat keasaman tanah tertentu. Dan jangan lupa di Eropa adalah wilayah yang memiliki 4 musim, sehingga iklimnya jauh berbeda dengan kita. Mungkin kalian berharap di Indonesia atau sebagian besar wilayah Indonesia itu kan berada persis di ekuator, sehingga kita kan summer all year long gitu ya. Kita musim panas sepanjang tahun. Gitu. Dan kalian berharap kalau pohon itu akan berbunga terus sepanjang tahun. Mungkin. Tapi bisa jadi dia juga nggak bisa bisa jadi mereka membutuhkan 4 musim itu, mereka membutuhkan iklim tersebut sebagai bagian dari siklus kehidupannya. Terus menerus berbunga, terus menerus berbuah. Akhirnya dia akan burn out, dia akan capek dan mati. Kalau dia invasif, nggak ada predatornya, nggak ada predator alaminya di sini. Dia makin kuat, dia makin dominan. Dan dia kemudian menyerap unsur-unsur hara di dalam tanah dan lain sebagainya, sehingga vegetasi lokal yang mempunyai predator lokal mereka nggak punya kemampuan untuk melawan vegetasi baru itu tadi atau spesies baru itu tadi, sehingga mereka lama-lama mati dan hilang, punah. So that's no good. We don't want that. Spesies eksotis dan invasif kalau mau diintroduksi, maka perkenalkanlah spesies-spesies tersebut dengan sangat berhati-hati. Ini contoh durian adalah tanaman lokal se-Asia Tenggara mungkin. Se-Asia Tenggara, durian Indonesia, durian Thailand, dan lain sebagainya. Saya nggak pernah kebayang, atau saya belum pernah menemukan varian durian lainnya selain durian lokal dan Thailand. Nggak suka, I don't like durian anyways. Pohon-pohon lokal bisa jadi berupa habitat bagi spesies-spesies lokal. Saya nggak tahu kenapa kok saya dapat foto, saya kok malah memasang foto serak Jawa di sini. Walaupun namanya serak Jawa, tapi serak Jawa ini juga dikenal sebagai barn owl dan namanya serak Jawa, tapi saya barusan ngeh kalau mungkin ini bukan spesies burung hantu lokal, despite its name. Contoh simbiosis antara vegetasi, antara flora dan fauna
adalah pohon kayu putih, eucalyptus atau gum tree, dengan kukebara burung kukebara yang memanfaatkan gum tree sebagai habitatnya. So, cut away all the gum trees, tebang gum tree, maka kukebara pun akan hilang. Tebang duren, maka lama-lama nggak akan ada lagi yang jualan duren, gitu. Saya tadi bicara soal fungsi pepohonan sebagai pengarah pandangan, mungkin sebagai penahan erosi dan lain sebagainya. Tapi dengan penataan yang bagus, kita juga bisa memanfaatkan vegetasi dan pepohonan untuk fungsi-fungsi yang lainnya, sebagai buffer atau sebagai pagar atau sebagai pembatas misalnya. Di sini di dalam diagram ini ini animal housing. Anggaplah ini adalah rumah atau bangunan untuk kegiatan manusia. Pepohonan juga bisa kita manfaatkan untuk menyediakan teduhan, ya, melayani fungsi peneduhan. Dengan penataan yang baik, maka pohon atau pepohonan itu juga bisa menjadi buffer atau penahan angin, sehingga mereka bisa memodifikasi iklim mikro di dalam tapak. Di samping itu, penataan vegetasi yang baik itu semak maupun pohon, dia juga bisa menjadi pembatas atau pembatas pandangan. Kalau tadi saya bilang soal pengarah pandangan, ini malah sebaliknya, dia menjadi pembatas pandangan atau visual screen. Gitu. Tentunya ini visual screen itu dihadirkan untuk meningkatkan privacy di dalam bangunan atau di dalam ruang-ruang yang berada di seberangnya, gitu. Nggak cuman sebagai peneduh, nggak cuman sebagai pengarah. Kalau kalian bermain dengan kontur dan vegetasi, ya, deretan pepohonan atau vegetasi juga bisa digunakan sebagai buffer kebisingan. Vegetasi ada di atas ini, terus kemudian di bawah ini adalah sebuah jalan dengan volume lalu lintas yang cukup tinggi. Jadi ini ada sumber kebisingan di sini. Dan kebetulan lahan kalian ada di sekitar deretan pepohonan, deretan vegetasi, dan yang dikombinasikan dengan karakteristik tapak ini tadi, ini berfungsi sebagai penyaring atau noise filter atau noise buffer, sehingga
sehingga daerah yang kalian kembangkan, daerah pengembangan kalian tidak terlalu berisik begitu. Ya, more or less so. Jadi nggak cuma sekedar windbreak, nggak cuma sekedar penahan angin, nggak cuma sekedar pengarah pengarah pandangan, tapi dia juga banyak sekali fungsi yang bisa di banyak sekali manfaat yang bisa kalian peroleh dari penataan atau pemanfaatan vegetasi ke dalam rencana pengembangan tapak kalian. Dan di dalam foto ini ada deretan peneduh, ada contoh deretan peneduh, pengarah pandangan, pengarah sirkulasi, vegetasi sebagai pelunak perkerasan. Ini udah ada bangunan yang masif dan keras begitu. Di depannya ada lapangan rumput yang sifatnya lebih soft sehingga terjadi keseimbangan secara estetis di situ. Ini sebenarnya adalah contoh dari spesies eksotis itu tadi. Seingat saya pohon jacaranda itu bukan spesies asli atau bukan spesies yang native dari Australia. Pohonnya dibawa dari Afrika benihnya, yang kemudian dikembangkan secara lokal dan ditanam secara lokal. Pohon ini walaupun bukan spesies atau spesies asli Australia, tapi pohon jacaranda ini menjadi identitas tersendiri bagi negara bagian Queensland, khususnya kota Brisbane, karena setiap bulan September atau Oktober dia berbunga. Bunganya warnanya ungu, dan kalau pas dia puncaknya, maka bisa jadi satu deret jalan itu warnanya ungu semua. Pada bulan-bulan yang lain, ya dia seperti pohon biasa. Itu saya nggak tahu sampai sejauh mana dampak spesies eksotis ini terhadap vegetasi lokal, tapi karena mereka banyak ditemukan karena pohon jacaranda ini banyak ditemukan di mana-mana, saya kira spesies ini dianggap cukup aman. Spesies eksotis yang satu ini dianggap cukup aman untuk diperkenalkan ke dalam lingkungan setempat gitu. Tapi ini adalah contoh bagaimana pilihan vegetasi itu juga bisa mempengaruhi estetika. Dan tadi saya nggak akan membahas banyak soal estetika, tapi ini adalah contohnya. Kalau di Surabaya yang saya lihat adalah, saya nggak tahu jenisnya, do a Google Lens search on that. Tapi yang saya lihat warnanya bukan ungu, tapi warnanya kuning. Again, saya bukan penggemar tanaman, tapi saya suka melihat keberagaman jenis dan karakteristik dari macam-macam vegetasi ini, khususnya vegetasi yang punya warna-warni. Moving on dari vegetasi ke perabot ruang luar. Nah, jujur saya lebih menikmati jalan-jalan di luar, menikmati udara segar, alih-alih menghirup udara kalengan seperti ketika berada di dalam kantor atau berada di dalam pusat perbelanjaan. Dan oleh sebab itu saya
senang sekali. Selain mengamati vegetasi yang ada di luar, saya juga senang mengamati perabot-perabot ruang luar yang dan desain ruang luar yang atraktif. Um, Perabot ruang luar itu sama seperti perabot di dalam rumah. Itu bisa istilahnya it can make or break your design. Perabot ruang luar itu nggak cuma sekedar membuat ruang luar itu menjadi lebih atraktif, tapi perabot tersebut juga bisa tentunya dihadirkan untuk mendukung kegiatan yang berlangsung di atasnya. Entah itu sebagai tempat untuk singgah sejenak, tempat duduk, atau sebagai tempat sirkulasi, atau bahkan mengajak pengunjung untuk untuk berinteraksi dengan perabot tersebut dengan caranya sendiri, gitu. Platform miring yang ada di dalam foto ini, again tergantung dari penggunanya, tergantung dari pengunjungnya. Gitu. Di background ada beberapa orang yang rebahan tiduran di atas platform rumput sintetis ini. Ada yang bermain di atasnya, bebas. So selain mendukung kegiatan yang berlangsung di dalam ruang luar tersebut, saya juga suka mengamati perabot-perabot ruang luar yang mengajak pengunjungnya untuk berinteraksi dengan bebas. Kalau kita bicara perabot, kita juga nggak bisa lepas dari fungsi ruang itu sendiri. Perabot itu bisa jadi perabot itu mendefinisikan fungsi ruangnya, atau perabot itu justru mendukung kegiatan yang berlangsung di dalam ruangan tersebut. Ruang luar, sebenarnya ruang in general gitu ya, itu dalam hemat saya terdapat dua jenis ruang atau ruang luar menurut kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Ada ruang luar yang berfungsi untuk sirkulasi, ada juga yang menjadi destinasi atau tujuan. So, perabot yang dihadirkan pada ruang luar itu sedikit banyak itu mempengaruhi fungsinya dan mempengaruhi kualitas dari ruang luar itu sendiri. Kalau untuk perabot itu sendiri, perabot itu bisa kalian bisa menghadirkan perabot yang totally new, yang sama sekali baru, atau perabot itu juga bisa kalian munculkan dengan memanfaatkan kontur lahan kalian. Kalau ada perbedaan elevasi yang cukup signifikan begitu, daripada menghadirkan bangku taman yang biasa-biasa aja, kalian bisa memanfaatkan konturnya sedemikian rupa sehingga para pengunjung bisa memanfaatkannya sebagai tempat untuk duduk-duduk bersantai, atau kalau anak-anak ya pasti berlompat ke sana kemari gitu. Perabot itu ada yang sifatnya estetis, ada yang sifatnya fungsional. Kalau untuk ruang luar yang fungsi dominannya adalah fungsi sirkulasi, maka kalian tentunya membutuhkan perabot yang fungsional, perabot fungsional yang mendukung mobilitas itu. Di sini saya contohkan karena kebetulan ini ada contoh community bike repair station atau bengkel dalam tanda kutip
bengkel mandiri begitu ya, bengkel sepeda mandiri. Repair station ini diletakkan secara strategis pada jalur-jalur yang populer dengan para pesepeda, entah itu komuter, entah itu komuter atau weekend athlete begitu ya. Tujuannya adalah menyediakan fasilitas bagi pengendara sepeda untuk melakukan perbaikan ringan pada sepedanya, dan disediakan peralatan atau perkakas yang umumnya digunakan untuk melakukan reparasi ringan gitu. Kalau sekedar mau mengganti atau menambal ban dalam, dan tambalannya itu tidak tersedia di situ, kita harus bawa sendiri. Kantong kecil inilah fungsinya untuk membawa spare parts itu tadi. Tapi kalau misalnya kita nggak punya tools atau nggak punya perkakas untuk membongkar sepeda kita, maka kita bisa memanfaatkan perkakas yang ada di sini. Kalau misalnya kurang udara pun disediakan pompa di situ. Teman saya yang kebetulan tinggal di dekat repair station seperti ini, dia sama sekali nggak punya tools untuk membongkar sepedanya. Dia kalau butuh bongkar ya dia bawa sepedanya ke repair station ini, dan dia akan mengerjakan sepedanya di situ. Selain repair station seperti ini yang mendukung mobilitas, ini kan diletakkan pada jalur sirkulasinya, tapi pada destinasinya maka dibutuhkan perabot yang mendukung kebiasaan orang setempat tentunya. Pak parkir misalnya untuk memarkirkan sepeda. Ini contoh sepeda di kompleks atraksi kultural. Di dalam kompleks kultural ini ada museum, ada teater, ada perpustakaan daerah dan galeri seni. Tempat parkir kendaraan dan bengkel mandiri itu bisa dipertimbangkan untuk dihadirkan di dalam. Itu adalah contoh-contoh perabot yang dihadirkan untuk mendukung kegiatan yang berlangsung di ruang luarnya itu tadi. Tentunya community repair station seperti ini mungkin nggak akan banyak yang memanfaatkan di sini karena gunanya tukang tambal ban gitu ya. Bangku taman seperti ini apabila diletakkan pada jarak atau interval tertentu, maka dia juga dapat mendukung fungsi atau mendukung pemanfaatan ruang sirkulasi itu tadi. Sebagian besar dari kita mungkin rela berjalan kaki hanya untuk 100 atau 200 meter sebelum istirahat. Jadi 100-200 meter duduk, jalan 100-200 meter lagi duduk, sehingga interval penempatan bangku tamannya mungkin 50 meter lah. Setiap 50 meter ada bangku taman, atau mungkin lebih dekat lagi, tergantung dari volume pengunjung. Kadang-kadang perabot yang lain nggak fungsional, sifatnya lebih dekoratif, sama seperti platform rumput sintetis tadi. Tapi walaupun perabot itu sifatnya dekoratif, tapi sebaiknya idealnya perabot tersebut
mengajak pengunjung untuk berinteraksi dengannya dan memberikan pengalaman ke ruangan yang berbeda bagi mereka. Di sini ada sama seperti saya kira Amsterdam yang mempopulerkan papan nama atau huruf-huruf papan nama seperti ini. Amsterdam yang mempopulerkan, kemudian banyak kota-kota di seluruh penjuru dunia yang mencontohnya. Tapi saya nggak tahu dengan Amsterdam, saya nggak tahu soal Amsterdam, tapi setidaknya di kota Brisbane, dekorasi semacam ini dihadirkan untuk dinikmati, baik itu dinikmati oleh fotografer yang suka foto, para Instagramer yang suka berfotoria, atau pengunjung lain yang lebih adventurous begitu, yang punya jiwa petualang yang lebih dominan, so to say. Papan nama seperti ini sebenarnya nggak ada papan ada papan warning atau peringatannya yang mengatakan climb at your own risk. Jadi Pemkot nggak akan bertanggung jawab kalau kamu kepleset dan jatuh dari sini. Tapi it's fun, it's just fun. Melihat benda seperti ini itu rasanya otomatis pengen kita panjat gitu aja. So, interaksi. Bagaimana sebaiknya perabot ruang luar itu selain mendukung fungsi ruang itu sendiri, tapi juga dia dekoratif, tapi dia mengajak kita untuk berinteraksi dan memberikan pengalaman meruang atau pengalaman keruangan yang berbeda. Begitu. Ini adalah sebuah sangkar, again dekoratif. Dia lampunya berganti-ganti sehingga mempengaruhi warna lampunya itu berganti-ganti sehingga mempengaruhi mood. Tidak hanya mood pengunjung yang berada di dalamnya, tapi juga mood pengunjung atau orang-orang yang berada di luar sangkar tersebut. Sifatnya dekoratif. Penting nggak sih kayak gini tuh? Enggak. But, itu memberikan sensasi yang berbeda, and menurut saya it's good. Atau alternatifnya nggak usah pakai parabot, manfaatkan aja kontur, manfaatkan aja lanskap, manfaatkan juga pemandangan yang ada. Bantal, meja, tikar dan lain-lain itu bisa dibawa sendiri atau bisa menyewa, begitu. Saya kira kontur atau atribut-atribut yang sudah ada di atas tapak itu, again ini tergantung dari apa yang akan kalian kembangkan gitu. Tapi menurut saya kontur apa adanya, atribut apa adanya, ada bebatuan di situ, ada sedikit rumputan, ada sedikit pasir di situ. Perpaduan antara elemen-elemen natural inilah yang bisa kita manfaatkan sebagai perabot, the ultimate furniture gitu ya, perabot pamungkas gitu di dalam tapak kita. The sky is the limit. Batasnya adalah batas pemanfaatannya adalah imajinasi kita sendiri. So, mau menghadirkan yang sangat minimalis seperti ini, atau mau menghadirkan yang dekoratif dan interaktif seperti ini, atau mau menghadirkan yang fungsional
fungsional dan estetis seperti ini, atau ingin memadukan antara atribut atau karakteristik alami dengan elemen-elemen terbangun, atau udahlah standar-standar aja, nggak usah aneh-aneh, perabot biasa. It's up to you. The sky is the limit. Kalian hanya dibatasi oleh potensinya atau kemungkinannya itu hanya dibatasi oleh imajinasi kalian. Well, dibatasi oleh imajinasi, regulasi, standar, permintaan, dan tren pasar sih sebenarnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan komentar, waktu dan tempat saya persilahkan. Kalau enggak, gini, saya lihat di jadwal, minggu depan itu harusnya ujian tertulis atau kuis. Saya ingin menawarkan opsi. Saya ingin menawarkan kepada kalian untuk melakukan kuis atau ujian tertulis biasa, atau melakukan latihan inventarisasi lahan. Tentunya kalau kalian sudah menemukan atau memutuskan, lahannya di sini 5 hektar. Kalau sudah dapat lahan, langkah berikutnya adalah melakukan inventarisasi lahan. Jenis vegetasi yang tumbuh di situ apa saja, faunanya apa saja, konturnya berapa, gradiennya itu seperti apa, runoff, apakah ada jalur badan air di situ, and so on, jenis tanahnya apa dan lain sebagainya gitu. Kalian akan melakukan itu semua, tapi sebagian besar data yang kalian kumpulkan itu berasal dari sumber sekunder. Di dalam latihan inventarisasi lahan atau inventarisasi tapak ini, kalian akan melakukan, dalam tanda kutip, survei lapangan kecil-kecilan sepanjang koridor tempat tinggal kalian, 50 sampai 100 meter lah dari tempat tinggal kalian, jadi nggak terlalu jauh. Latihan inventarisasi lahan ini sudah saya lakukan dengan teman-teman program internasional. Jadi mereka jalan mereka jalan 50 meter ke samping kiri dan 50 meter ke samping kanan dari rumah mereka, atau 100 meter dari rumah mereka, dan mereka mengamati jenis perkerasan jalannya, tanaman apa saja yang ditanam oleh tetangga mereka, terus kemudian apa saja fungsi dan manfaat tanaman-tanaman tersebut, daerah asalnya dari mana, dan lain sebagainya. So ada sedikit pengalaman lapangan yang diberikan oleh latihan inventarisasi tersebut. So saya menawarkan opsi tersebut. Kalian mau ujian tertulis biasa atau mau latihan inventarisasi lahan? Tornya sudah ada,
Tor dan lain sebagainya sudah ada. Kalau misalnya kalian memutuskan, Pak, kita latihan inventarisasi lahan aja, boleh. Just let me know, nanti Tornya akan saya sampaikan entah melalui Komting atau saya unggah ke Classroom juga. So, teknisnya, kalau inventarisasi lahan itu adalah masing-masing melakukan inventarisasi. Gini, kalau yang latihan inventarisasi itu, di sini kalian ada berapa orang? Ada 30, kita ber 34, so 30-an orang. Mungkin kalian melakukan ini secara berkelompok, entah itu yang kemarin sih saya lakukan itu satu kelompok isinya 2 orang. Anggota masing-masing kelompok itu 2 orang, masing-masing melakukan inventarisasi lahan, inventarisasi lingkungan sekitarnya, lalu mereka saling melaporkan. Jadi A cerita ke B, di tempatku ada ini, B menceritakan ke A, dan ketika kita ketemu lagi di kelas, si A menceritakan hasil inventarisasinya B menceritakan hasil inventarisasi A. Jadi bukan cerita soal hasil inventarisasinya sendiri, tapi saling bertukar hasil inventarisasi. Tujuannya adalah selain belajar atau memiliki pengalaman melakukan inventarisasi, juga sekaligus belajar mengkomunikasikan hasil temuan kalian dan mengkomunikasikan hasil temuan teman kalian kepada kelas. Karena di dalam praktek profesi, praktek seperti itulah yang sering kali terjadi. So kita memperoleh data dari pihak dari surveyor gitu. Jadi mereka melakukan survei, mereka melakukan inventarisasi dan tabulasi data. Mereka mengkomunikasikan data itu kepada tim kami yang mengolah data itu, dan kami mengkomunikasikan hasil olahan itu kepada klien. So, ada rantai komunikasi di situ, dan itu yang saya coba untuk simulasikan di dalam setting kelas, walaupun dengan terbatas karena kita harus melakukannya secara virtual gitu. So, harapan saya di penghujung, jangan terlalu lama sih. Sekali lagi saya tawarkan pilihan untuk kuis biasa atau melakukan latihan inventarisasi itu. Kalau melakukan latihan inventarisasi, berarti minggu depan saya sampaikan tornya. Minggu depannya lagi kita bisa presentasi, atau karena jadwalnya adalah jadwal asistensi, maka presentasinya berupa rekaman, dan rekaman itu yang nantinya dikumpulkan di dalam Classroom sebagai bagian, nggak cuma rekaman, tapi juga ada laporannya di dalam sebagai bagian dari inventarisasi, sebagai bagian dari evaluasi gitu. Terserah. Keputusannya ada di teman-teman sekalian gitu. Just let me know. Jangan sampai akhir minggu ini, mungkin by the end of the day atau paling lambat besok lah gitu. Tolong kabari saya kalian pengennya kuis biasa atau melakukan inventarisasi itu tadi. Oke, sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Mm-hmm. Untuk minggu depan itu, kalau nggak salah hari Rabu itu hari Raya Waisak Pak. Nah, apakah tetap ada kelas atau mungkin penyampaian tornya seperti apa ya Pak kira-kira? Oh, okay. Well,
Setelah Hari Raya Waisak itu bukannya bukannya public holiday ya? Iya Pak. Oke. Um, hmm. Gini, kalau normalnya dalam apa normalnya kalau libur kalau public holiday maka sesi perkuliahan itu ya diliburkan. Um, tapi karena kita udah kepotong UTBK, terus kemarin cuti bersama dan minggu depan ada apa? Minggu depan ada Hari Raya Waisak itu, maka uh, supaya nggak molor itu ya bisa jadi kita gantikan dengan hari yang lain. Jadi kuisnya itu kuisnya bisa saya kuisnya bisa kami sampaikan melalui classroom uh, pada saat public holiday itu, tapi waktu pelaksanaannya kita undur misalnya biasanya kan hari Rebu. Jadi karena kuis atau latihan inventarisasinya itu dilakukan di luar platformnya ITS Classroom, maka tanggal mulainya adalah minggu depan tanggal biru atau 26. Maka tanggal mulainya adalah tanggal 27 misalnya. Jadi bukan tanggal 26 tapi tanggal 27. Tapi gini, kalau kuis saya kira kuis itu kan straightforward. Jadi itu biasa. Tapi kalau kalian memutuskan untuk melakukan inventarisasi lahan atau inventarisasi tapak, maka idealnya TOR itu saya sampaikan melalui sesi tatap muka seperti ini, karena um, mungkin untuk mengantisipasi adanya pertanyaan-pertanyaan atau mengantisipasi butuhnya klarifikasi TOR itu sendiri gitu. So saya agak saya bisa melakukan sesi pengganti. Jadi karena tanggal 26 itu adalah libur public holiday, saya bisa melakukan sesi pengganti either sebelum tanggal 26 atau setelah tanggal 26. Kalau nggak tanggal 25, di tanggal 27-nya gitu. Kita ketemu sebentar untuk membahas tornya. Sekali lagi kalau kuis jalan sendiri juga nggak masalah gitu. So itu tergantung dari agenda. Gini aja deh, agenda minggu depan dan teknis pelaksanaannya itu tergantung dari apakah kalian pilih opsi 1 yaitu kuis biasa atau opsi 2. Itu aja. Oh ya baik Pak, akan kami kabarkan secepatnya Pak untuk opsi. Terima kasih. Sure. Okay. Good. Right. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Afrida. Baik Pak, terima kasih. Saya Alrida NRP 02 izin bertanya Pak. Tadi kan terkait pemilihan kuis atau inventarisasi ya Pak. Nah, saya ingin bertanya kalau kuis itu nanti bentuk kuisnya seperti apa ya Pak? Ataukah studi kasus atau multiple choice atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, kuis itu biasanya berupa kuis tertulis. Jadi bukan kuis multiple choice bukan multiple choice melalui classroom. Kami akan menyampaikan soal. Biasanya nggak terlalu banyak kok. 30 atau 40 soal, tapi nolnya protol semua. Jadi cuma 3 atau 4 soal.
3 atau 4 soal dan mungkin ada latihan menggambarnya juga di situ. So, itu biasanya soal tersebut kami sampaikan melalui Classroom, kalian download soalnya, terus nanti baru disubmit sebelum tenggat waktunya. Umumnya kuis itu belajar dari pengalaman tahun lalu deh. Belajar dari pengalaman tahun lalu, kuis yang kita lakukan itu misalnya hari ini kalian download soalnya, deadline-nya nanti malam gitu. Jadi nggak instan. Deadline-nya kalau nggak nanti malam ya besok malamnya. Kalau kuis biasanya teknis pelaksanaannya seperti itu. Jadi sifatnya tertulis atau terketik gitu. Dan ada latihan menggambarnya, biasanya entah itu gambar potongan kontur atau menggambar garis kontur seperti itu. Gimana, Frida? Oh iya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Sure, sama-sama. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya tunggu kesepakatan teman-teman sekalian, paling lambat hari ini atau besok lah, gitu. Dan kita akan atur teknis pelaksanaannya, di kemudian hari. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman sekalian di pagi hari yang agak mendung ini kalau di tempat saya. So I look forward to seeing you again soon. So ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.